Saya tidak khotbah, cuma saya akan memberikan ayat-ayat yang kami alami dari hidup pernikahan kami. Dan ayat-ayat itu menolong kami luar biasa. Saya nggak khotbah sekarang, cuma saya akan tunjukkan ayat-ayat dari firman Tuhan yang sangat menolong dalam pernikahan kami. Dan ayat-ayat ini sudah kami bagi kepada banyak keluarga yang lain, dan mereka juga tertolong. Asal syaratnya satu, taati firman Tuhan itu. Sebelum kami menikah, saya buat perjanjian dengan istri saya, dan itu kami pegang sampai hari ini. Di dalam semua masalah yang kita hadapi dalam pernikahan kita, maka kita harus duduk berdua melihat firman Tuhan. Dan apapun yang firman Tuhan katakan, maka kita harus melakukan. Dan itu kami buat sampai hari ini, saudara. Maka itu kalau semua keluarga menghormati otoritas tertinggi itu bukan pada mertua, katakan amin. Loh, betul tidak? Kalau nggak amin berarti semuanya otoritasnya mertua ini. Saya ulangi lagi. Komitmen kita dalam pernikahan, otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, katakan amin. Jadi kalau firman itu dinyatakan, maka kita suami istri harus tunduk, karena itu yang tertinggi. Nah, mengapa setan banyak bercokol di keluarga Kristen? Karena Yakobus 4 ayat 7 kita langgar. Saudara, kalau ada masalah di keluarga kita, doa puasa belum tentu menyelesaikan masalah. Ditengking setannya belum tentu menyelesaikan masalah. Yakobus 4 ayat 7, tolong dibukakan di situ ya. Hanya ada satu konsep kapan setan pergi dari hidup kita. Maka itu anak-anak, setelah kalian mendengar ini, kalau papa mama ribut, suruh mereka duduk baca Alkitab. Anak-anak katakan amin. Nah, orang tua dengar, anak-anak sudah setujuin. Nah, kalau mereka dengan firman sudah nggak mempan, kalian kumpulkan duit, beli ring tinju. Kalian wasitnya berapa ronde, lihat aja mereka dua itu. Bukan saya kurang ajar, orang tua yang kurang ajar kok berantem terus. Jadi menurut Yakobus 4 ayat 7, kapan, bila mana setan itu pergi dari kita? Kalau kita tunduk kepada Tuhan, katakan amin. Maka itu dikit-dikit jangan doa puasa, dikit-dikit jangan tengking setan, karena setannya ada di dalam kita sendiri ternyata. Ketika kita tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Yohanes pasal 2 itu pasal mujizat pertama dalam hidup Tuhan Yesus tentang pernikahan. Buka Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita nggak baca semua. Nah, ayat 5 itulah pegangan pernikahan kita. Anak-anak, kalian kalau menikah besok ingat ayat-ayat ini. Yohanes 2 ayat yang kelima. Simpel sekali. Maka itu semua pernikahan yang ada masalah, kembali kepada firman Tuhan. Mana? Belum? Yohanes 2 ayat 5. Maka Ibu Yesus, Maria itu berkata kepada para pelayan. Nah, kata ini kita mau lakukan. Kok belum? Yohanes 2 ayat 5. Apa kata Maria? 1, 2, 3. Apa? Ayo ulangi. 1, 2, 3. Apa? Nah, buatlah itu. Apa yang Yesus katakan kepadamu, buatlah itu. Maka yang tawar jadi ada rasa. Maka itu kalau pernikahan mulai hambar, ibu bapak, dengarkan Yesus ngomong apa. Ya, sederhana semuanya. Ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ulangi lagi. Setiap kali rumah tangga kita bermasalah, saudara, pasti kita sedang melawan firman Tuhan. Contoh kecil. Mengapa di negara-negara lain yang bukan Indonesia, negara barat, negara yang barat,
Itu jarang kita ketemu. Di mana-mana ada servis HP, servis ROG, servis TV, mesin cuci, semuanya itu. Kalau saudara yang belum pernah keluar negeri, saya beritahu, jarang sekali. Kenapa? Indonesia di mana-mana tukang servis ini. Kenapa? Sering dibanting. Bukan. Kan apa? Enggak, kurang dirawat. Bukan. Karena kita ini orang Indonesia itu senang beli barang tapi nggak pernah baca manualnya. Loh, betul tidak? Kita ini sering beli barang tapi nggak pernah baca manualnya, maka itu barangnya cepat rusak. Sadar nggak ini? Ayo anak-anak muda, kalau kalian beli barang apa-apa sering kan nggak mau baca, tanya temanmu, telepon lagi kalau bukunya ada di rumah. Karena apa? Belajar dari papa mamanya. Begitu kalau ada rusak apa-apa telepon temennya. Padahal kalau kita baca manualnya, barang-barang itu nggak akan ngerepoti kita. Katakan amin. Saudara percaya manual kehidupan kita adalah Alkitab? Nah, itu masalahnya. Tadi kalau Bu Ani setuju, saya berkata, firman, baca, renungkan, itu penting. Jadi ini yang berikut, Kejadian 1:28. 1:28. Roh Kudus jamah kami semua dalam nama Yesus. Maaf, ini tidak menuduh, lagi sekali tidak menuduh, tapi inilah firman. Ternyata benih pertengkaran rumah tangga manusia yang terbanyak karena ayat ini yang dilanggar. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 27, saudara tidak menemukan ada perintah. Itu cuma firman. Itu sampai ayat 27. Perintah pertama di Alkitab yang diucapkan Yahweh Tuhan kita justru Kejadian 1:28 ini. Perintah pertama adalah Yahweh memberkati mereka, dan perintahnya beranak cucu. Apa arti ayat ini? Adik-adik, anak-anak mau dengar. Papa mama, kalau anak-anak ada yang ikut, bacakan ayat ini. Sejak awal, sebelum ada manusia, sudah ada firman bahwa manusia itu harus jadi suami istri lebih dulu, baru boleh jadi ayah ibu. Ini hukum mutlak. Lagi sekali, harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Jadi begini anak-anak, berkat pemberkatan pernikahan, kalian simpan ini ya, itu bukan peraturan gereja yang di dunia, itu bukan peraturan papa mamamu. Berkat pemberkatan nikah itu perintah Tuhan. Baca ayat ini. Jadi ketika kalian nanti menikah, datang ke gereja dan kalian diberkati, ada 3 hal besar terjadi. Pertama, ketika tangan hamba Tuhan ada di atas kepala kalian, itu artinya kalian dilantik untuk mewakili Tuhan di dunia. Itu nggak main-main. Seorang laki-laki hari itu diwisuda menjadi suami, seorang gadis hari itu diwisuda jadi istri. Nah, pangkat suami atau gelar suami, pangkat istri atau gelar istri, itu nggak main-main. Di situ setan dan neraka takut. Saya nggak ada waktu, tapi hubungkan ketika Yesus bicara kepada murid-murid orang banyak, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku, maka setan dan alam maut tidak berkuasa. Kata gereja di ayat itu artinya suami istri, keluarga. Itu gereja terkecil di dunia. Di atas batu karang ini. Batu karang apa? Firman Tuhan ini. Maka itu setan merusak
hidup manusia dengan free sex. Akhirnya berapa puluh persen orang anak-anak muda Kristen menikah dengan tidak kudus karena melanggar ayat ini. Jadi ayah ibu dulu karena sudah hamil atau karena sudah hubungan seks baru diberkati. Disitulah benih kekacauan masuk. Maafkan saya, lagi saya tidak menuduh. Seandainya pulang dari sini, seandainya banyak di antara saudara ikut wanita bijak, pria sejati, dan tema-tema tentang soal keluarga, dan tetap ada masalah, maaf lagi sekali. Periksa diri kita dengan senjata terakhir ini. Bagaimana waktu kita menikah dulu? Karena ini benih setan, saudara. Lagi sekali, jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Menikah diberkati dulu, baru boleh ada seks. Saya akan persingkat coba. Ingat, satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini, karena ada jutaan Tuhan, hanya Yahweh Tuhan kita yang berfirman dan minta anak sulung. Katakan amin. Cari kitab suci agama apa saja, tidak ada Tuhan mereka yang bicara tentang anak sulung. Yang kedua, satu-satunya buku di dunia ini diperkirakan sejak ditemukannya mesin cetak abad yang ke-16 yang lalu, diperkirakan ada lebih dari 5 juta judul buku di dunia ini. Dari jutaan judul buku, hanya satu buku yang namanya Alkitab ada tulisan anak sulung. Maaf ya, saya akan bocoran kaget, tapi ini kebenaran. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Dengar baik-baik. Saya jadi kaget waktu Roh Kudus bicara itu kepada saya. Bukan semua anak pertama itu anak sulung. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Anak-anak perempuan, berbahagialah engkau jadi perempuan, sebab di rahimmu ada sebuah selaput tipis. Kalau Tuhan buat sesuatu, nggak mungkin dia iseng, katakan amin. Pasti ada tujuan. Nah, keperawanan di rahimmu ditetapkan oleh surga. Yang boleh memecah dan merobeknya hanya suamimu, bukan pacarmu. Catat itu. Catat ayat berikut yang gak ada waktu, 2 Samuel 13. Ini mama papa harus tahu pasal itu. Dalam 2 Samuel 13, itulah satu-satunya catatan di seluruh dunia bahwa kalau anak muda pacaran lalu hubungan seks, maka 93% cowoknya akan tinggalkan ceweknya. Seketika itu juga setelah tidur bersama. Saya sudah diskusi dengan banyak psikolog, psikiater masalah ini. Itu terjadi di semua kalangan manusia di dunia, bangsa apa saja. Kalau pacaran minta seks, maka 93% ceweknya ditinggal. Maka itu jaga dirimu, anak-anak muda, pemuda-pemuda, supaya jangan sampai gagal hidupmu nanti. Mungkin bagi pria nggak kita ketahui masih perjaka atau tidak, karena kita nggak punya tanda apa-apa. Tapi Alkitab mengajarkan. Saya diberi hikmat Roh Kudus. Kalau melayani setiap bulan begitu, maka saya pakai jurnal kedokteran. Artinya begini, dalam bulan ini kasus apa yang paling banyak saya hadapi. Setelah saya menikah, saya cari istri saya begitu, lihat bulan ini paling banyak. Dokter begitu. Suatu hari kalau ada seorang dokter, dia periksa jurnalnya, akhir bulan ternyata bulan ini paling banyak pasien diare. Ya, dengarkan. Maka dokter itu berhak telepon dokter lain yang satu wilayah. Maka kalau ada 3 dokter di wilayah yang sama dan jurnal mereka 3 dokter ini adalah pasien diare, maka mereka harus lapor ke pemerintah. Berarti ada wabah. Berarti maksudnya
Nah, saya pakai teori itu. Suatu kali, saudara, selepas tahun 80-an awal itu, yang datang kepada saya selama sebulan itu banyakan laki-laki gagal, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kok kasusnya pokoknya dia pria gagal. Saya bingung. Nah, kalau saya menghadapi banyak hal saya belum tahu, saya beri waktu. Coba balik lagi 2 minggu, saya akan diskusi dengan beberapa teman, atau saya akan berdoa, atau saya cari jawabannya di Alkitab. Nah, selama bulan berikutnya, saya menunggu mereka balik, nggak semuanya balik. Saya menemukan jawaban yang luar biasa. Dengarkan ini. 80 sekian persen setelah cowok itu tidur dengan pacarnya, kenapa dia tinggalkan? Kenapa dia tinggal? Maaf, 80% meninggalkan. 93% ditinggalkan. Dari 93% itu 80 sekian persen nggak sampai seminggu cowok itu sudah gandeng cewek lain. Maka itu terjadi banyak masalah di antara anak-anak muda. Maka itu kalian masih sekolah SMP, SMA, dengarkan ini. Kenapa banyak masalah itu? Nah, cewek itu sakit hati. Belum seminggu kamu niduri aku, kamu tinggal, dan kamu sudah punya pacar lain. Cewek ini maunya berteriak kepada cewek baru yang dengan mantan pacarnya. Maunya ngomong, aku jangan jalan dengan bajul itu, kamu rusak juga nanti. Tapi dia malu dong, aku nggak kenal dia. Ngerti maksudnya? Nah, cewek yang seperti itu akan sakit hati, saudara, karena dia sudah diperawani terus ditinggal. Nah, biasanya karena cewek itu nggak punya kekuatan untuk nonjok cowok, maka keluar sumpah atau kutuk karena dia marah. Dengarkan, setan paling banyak bekerja lewat kata kutukan. Baca banyak buku tentang kutukan. Maka itu kenapa mama jangan sampai ngomong salah, kalau usah jengkel dengan anaknya, karena itu didengar oleh setan dan dikerjakan. Cukup satu cewek yang diperawani oleh cowok itu, maka kutuk itu keluar dan membuat cowok ini gagal kalau dia nggak bertobat. Apalagi kalau cowok ini merawani berapa orang, wih, ngeri. Tapi masalahnya, saya bilang, papa, saya nggak berani ngomong pada mereka kalau balik lagi saya harus ngomong masalah ini. Maaf ya saudara, termasuk rekan-rekan hamba Tuhan yang gagal. Saya akan tanya, pengusaha yang gagal, mahasiswa yang gagal. Nah, sejak hari itu, kalau saya ketemu pria gagal, saya dengan rendah hati saya berkata, bukan untuk saya. Coba kamu ingat, pernah nggak kamu merawani pacarmu lalu kamu tinggal? Jadi jangan melanggar hukum ini. Itu berkat yang luar biasa, membuat setan tidak bisa masuk ke rumah tangga kita. Kalau ada, bertobatlah, supaya kita berumah tangga tidak pakai payung yang bocor. Katakan amin. Karena kalau kita pakai payung yang bocor, hujan kehujanan, panas kepanasan, betul? Dan itu rumah tangga berantakan, ngeri sekali. Maka itu jaga. Oke. Satu hari saya tanya gini pada papa, beri saya satu ayat saja. Ayat ini untuk kami pakai, juga kami ingin menolong banyak keluarga. Karena banyak orang yang kami konseling itu bukan Kristen dan nggak bisa bicara banyak ayat. Satu ayat saja sebagai barometer, sebagai ukuran. Tolong buka Kejadian 2 ayat 23 sebagai barometer untuk mendeteksi rumah tangga masih aman atau tidak. Cari di Alkitab, ketemunya ayat ini, Kejadian 2:23. Saya mau tanya kepada saudara, ketika Yahweh mempersiapkan Hawa, Adam diapakan? Ya, kalau istilah medis, dibius total, operasi tulang rusuk, nggak bisa bius lokal. Adam kejet-kejet nanti saudara, harus bius total, betul? Nah, maka itu ada kata tidur nyenyak. Begitu Adam bangun, dia ngelihat siapa di sampingnya? Ayo lihat
Bisa bayangkan seumur-umur hidup nggak pernah ketemu orang. Anak-anak kalian ingat, Adam ketemu siapa saja? Mbak, itu nggak ketemu siapa-siapa, bukan? Karena binatang semua sekeliling dia. Begitu dia bangun, ada cewek, itulah istrinya. Maka kalau, ayo tolong, bagaimana membaca kata inilah dia dalam intonasi yang benar? Ayo, seumur-umur nggak pernah. Misalnya kalian anak-anak nggak pernah mimpi akan punya sedan BMW. Tiba-tiba hari ulang tahunmu, papa memberikan kamu, ayo ke garasi. Wah, begitu kamu lihat mobil BMW, kira-kira reaksimu bagaimana? Apa aja cepetan, jangan malu-malu. Wah, apalagi? Wow, apalagi ya? Inilah dia. Nah, begini suami. Ayat ini menolong pernikahan saya sampai hari ini. Maka itu besok istri bangun agak siang, suami bangun duluan. Jujur ya jujur. Begitu suami melek pertama kali dan melihat seonggok daging tergeletak di situ, apa reaksi saudara? Jamin, duduk lemu deh, awas bilang begitu, awas ya. Saudara, saya bersyukur ada firman seperti itu. Maka itu jujur. Lu serius ini. Maka itu besok siang para istri tanya suamimu, ayo jujur, reaksimu apa tadi pagi waktu bangun lihat aku tidur? Ayo jujur. Apakah para suami kita masih mengagumi? Begitu ayat ini menarik. Saya tanya gini, Papa, mengapa harus bangun tidur? Apa tidak ada kondisi lain untuk ngetes pernikahan kami ini masih aman itu? Jawabannya apa? Bangun tidur itu masih asli, nggak ada cat, termasuk baunya juga. Nah, saat itu suami apa reaksi? Kalau kita jujur ya, jujur, rasa ada nggak suka. Apalagi berapa hari sebelumnya membandingkan dengan istri tetangga, misalnya, loh, saya bilang misal, kok ini misal? Kenapa tertawa saya berkata misal? Jujur, saudara. Begitu suami tidak lagi ada gairah melihat istrinya, berarti ada yang nggak beres dalam pernikahan kita. Cepat minta ampun. Cari penyebabnya. Kenapa aku nggak tertarik lagi dengan istriku? Hebat bukan ayat ini? Lalu ada yang protes. Lalu untuk istri bagaimana? Oh, kalau kepala tubuh itu ikut kepala saja, nggak usah repot-repot. Maka itu saya kalau konseling pernikahan, pengantin lagi akan lebih banyak saya cacar daripada pengantin perempuan. Kenapa? Karena menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Ingat ya, laki-laki jadi presiden bisa pensiun juga bisa diturunkan. Kalau jadi suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati. Ingat itu baik-baik. Dan suami itu kan lokomotifnya, gerbong nggak pernah bisa disalahkan. Katakan amin para istri. Serius, gerbong nggak pernah bisa disalahkan. Kalau kereta api ada masalah pasti lokomotifnya. Sama seperti kalau kita sakit, nggak ada. Maka itu Alkitab itu luar biasa, saudara. Hanya Alkitab yang menggambarkan laki-laki itu, suami itu kepala, istri itu tubuh. Lihat, kalau ada pasien datang ke dokter, ya sudah didiagnosa dari luar, terus periksa darah, kencing, kotoran, endoskopi, foto ronsen, sudah CT scan semuanya, nggak ada apa-apa di badan ini. Maka yang terakhir dokter minta apa yang diperiksa? Endase enggak, kepalamu itu loh yang perlu diperiksa. Kalau tubuh nggak ada masalah, kepalanya itu bermasalah. Siapa itu kepala? Suami. Maka itu suami. Saya dikenal di Indonesia pendeta paling sadis. Kenapa? Kalau saya memberkati pernikahan, dalam konseling saya akan ajari janji nikah suami. Ada satu kalimat yang hanya saya yang berani ngomong, itu banyak pendeta nggak berani.
di hadapan Tuhan, ini lagi pegangan tangan calon istrinya, di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, jemaat, aku berjanji kalau selingkuh aku mati. Serius, semua pernikahan yang saya berkati harus ngomong selingkuh mati. Kalau sampai berdebat, wes gak usah kawin, dasar pingin selingkuh kon. Loh, betul tidak? Habis. Nah, kalau memang gak ada niat selingkuh, kenapa takut? Loh, betul tidak? Bakal saya bilang begitu. Apanya? Apa? Oh, ditakut. Jangan dong, ditakut. Di sini ada yang menikah, yang saya pernah janji, nanti tanya saudara, harus berani ngomong. Maka nanti dalam janji nikah harus berani ngomong nanti di sini. Lu berani nggak suami ngomong pada istri, aku selingkuh mati? Harus berani, nggak boleh tidak. Itu konsep penting. Mengapa? Suatu kali ada yang protes lagi, lu kenapa? Kan ada juga istri selingkuh. Saya bilang, mereka bilang iya, tapi tetap kepala itu nomor satu yang bertanggung jawab. Maka itu anak-anak lagi, kalau kamu mau kawin harus mikir 7 juta kali. Kawin tidak, kawin sampai 7 juta kali. Ingat ya, karena menjadi suami itu berat, saudara, yang mewakili Yesus. Kenapa? Nanti kalau 700 juta kali bodoh. Ayo kita doakan Pak Heri sini. Saudara, karena menjadi suami itu wakil Yesus, maka itu kenapa Alkitab, dengarin, Alkitab itu menjanjikan suami yang macam-macam, istri harus diam. Kenapa? Karena ada yang ngurus. Tapi kalau istri macam-macam, Tuhan gak mau ngurus, terserah suaminya. Itu Alkitab, saudara. Hebat sekali. Tahu sebabnya? Bukan berarti istri boleh macam-macam. Awas yang bilang begitu ya. Awas, diterjemahkan salah lagi nanti itu. Karena tubuh itu selalu ikut kepala. Maka itu kenapa ada hukum. Dari pernikahan hanya Alkitab yang mengatakan siapa tunduk kepada siapa. Jawab, siapa tunduk kepada siapa? Istri tunduk kepada suami. Bukan berarti suami menjajah istri, tidak. Ada 3 alasan, saya mau ngomong dengan cepat ini. 1, siapa pernah melihat orang yang punya penyakit, ya, ada bagian tubuh yang goyang terus, nggak mau diam? Itu namanya apa? Nah, jadi kalau ada rumah tangga istri nggak mau tunduk, itu sedang Parkinson. Maunya sendiri terus. Serius, itu keluarga Parkinson. Lupa. Hebat, Alkitab itu luar biasa. Nomor 2, kalau ada orang kepala 1, tubuhnya 2, namanya kembar siam. Nah, jadi nggak boleh poligami, itu kembar siam namanya. Kalau ada 1 tubuh kepalanya 2, itu namanya monster. Itu beda. Nah, maka itu sebelum menikah harus diajarkan kebenaran Efesus 5. Seorang gadis sepinter apa, sekaya apa dibanding calon suaminya, maka sebelum menikah dia harus disiapkan, mau potong kepalamu tidak? Seorang pria yang mau menikah, segagah apa dia, maco dan semuanya itu, begitu mau menikah dia dipersiapkan, mau potong badanmu tidak? Loh, ini kebenaran. Karena begitu menikah, seorang laki-laki yang tinggal kepalanya, tubuhnya pakai tubuh istrinya. Sehingga pria yang hobinya makan ini makan itu berubah, karena perutnya sudah dikubur, dia pakai perut istrinya sekarang. Ngerti nggak ilustrasi ini? Begitu pula seorang gadis, sepinter apa, sekaya apa,
Begitu menikah, maka yang dipakai adalah pikiran suami. Hanya Alkitab yang punya kebenaran sehebat itu. Nah, saya mau beri contoh. Suatu hari ada orang pengen sarapan. Oh, Pak Peter sudah berangkat ya? Oh, enggak, lihat saya tadi. Oh ya, sudah berangkat Pak. Ada seorang suatu pagi itu pengen sarapan rawon, misalnya begitu. Jadi yang pengen itu mananya? Kalau rasa pengen itu mana? Perutnya, bukan perutnya. Pengen nikmati, tapi tetap kepala ambil putusan. Jangan rawon terus 3 hari bosan, soto saja. Ketika kepala memutuskan soto, apa reaksi tubuh? Mangano dewi kon. Ayo, bagaimana reaksi tubuh? Ikut tidak? Ikut, walaupun dia nggak suka, karena kepala yang memutuskan. Nomor 3, tidak semua kita ngerti kapal, perjalanan laut. Karena saya tinggal di Papua, kami sering naik kapal. Nah, saudara, mengapa kalau kita menghadiri pernikahan dan memberi ucapan selamat pada pengantin, kalau kita menggunakan istilah perjalanan, kita pakai perjalanan yang kemana? Menempuh, ayo naik kereta api, selamat naik pesawat atau apa? Cepat jawab. Kalau memberi ucapan pernikahan itu loh, ya itu baru. Bukan honeymoon, istilah kita pakai transportasinya itu loh. Mengarungi bahtera kehidupan. Mengapa dunia menggunakan sebuah terminologi yang alkitabiah, bahwa kalau kita menghadiri pernikahan, maka ucapan selamat itu selalu konotasinya ke laut, naik kapal. Betul tidak? Cepat. Iya atau tidak? Ayo. Mana ada orang ngucap-ngucap terima kasih, selamat naik kereta api Pasar Turi, itu enggak? Nah, pesawat juga tidak, ke Juanda enggak. Nah, saudara, itulah Alkitabiah. Saya tanya kepada saudara, semua alat transportasi kecuali kapal itu pengemudinya minimal harus 2. Hanya kapal yang 1. Pernah sadar enggak itu? Pertanyaan, apa terjadi kalau sebuah kapal ada 2 nakoda? Enggak karuan, enggak jalan, ribet terus. Yang jadi enggak sampai tujuan, yang jadi korban itu pasti penumpang. Dalam nama Yesus, rumah tangga yang istrinya mau jadi kepala, engkau berdosa besar, membuat anak-anakmu rusak. Mereka bingung, siapa kepala di rumah ini? Awas, yang lebih kaya dari suami, yang sekolahnya lebih tinggi dari suami, jangan sombong kamu. Tolong buka Kejadian 3:17. Ini hal yang kedua, mengapa suami gagal, saudara. Ngeri ayat ini. Jadi hukumnya. Tapi ada istri berkata, tapi bapak nggak tahu suami saya itu goblok yang minta ampun. Maaf, saya berkata, saya akan tanya begini, ibu, waktu ibu dulu menikah itu pingsan atau sadar? Itu aja jawaban saya. Loh, tolong sadar ya sudah, berarti tak dari dulu tahu dia bodoh. Kenapa mau kawin sama orang bodoh? Habis dia cakap, ya sudah. Dengarkan kalimat ini, sudah. Lalu firman-Nya kepada suami, ini suami ada. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Maka itu saya benci sinetron suami-suami takut istri, itu kurang ajar. Itu sinetron itu suami-suami takut istri. Apa itu? Wah, mengapa nggak dengar? Saudara kami dengarkan satu-satunya ayat yang mengatakan ladang suami tidak pernah panen, termasuk pendeta. Jadi ayat ini berlaku untuk hamba Tuhan juga. Kalau saya ketemu hamba Tuhan yang sering gagal pelayanan, saya langsung pakai ayat ini. Ayo duduk baik-baik. Siapa yang ngatur rumah tangga ini? Bukan berarti istri tidak boleh usul dan punya pendapat, jangan salah ngerti. Tapi ini perintah.
Karena kamu suami mendengar perkataan istri. 3 bulan sebelum saya menikah, saya ajak istri saya merenungkan ayat ini. Bukan untuk saya sombong, tapi belajar. Kamu boleh usul, karena saya takut ayat ini. Saya bisa gagal jadi hamba Tuhan, itu gara-gara kamu yang dominan. Istri saya ngerti. Ini penting. Bisnismen yang sering gagal dalam kelompok FGP, coba tanya, siapa kepala di rumah? Saudara, jangan sampai ganti fit. Jangan sampai ada kutuk di tanah ladang usaha kita karena istri yang jadi kepala. Hari ini jangan jadi keluarga monster. Amin. Satu kali saya pernah baca ilustrasi menarik sekali. Seorang satpam di sebuah mall sangat terkagum-kagum pada 2 orang suami istri yang sudah cukup umur. Tiap kali satpam ini bertugas, dia lihat suami istri gandengan, itu tangan suami gandeng, tangan istri mesra sekali. Lama-lama dia nggak tahan, ingin tanya apa rahasia kemesraan itu. Setelah sekian waktu, akhirnya ketemu lagi. Pak, Bu, saya tuh kagum berbulan-bulan. Saya lihat Bapak Ibu kalau jalan ke mall ini gandengan mesra sekali. Apa resepnya, Pak? Dengan enteng bapaknya jawab, ini bukan mesra Pak Satpam. Istri saya hobi belanja, saya pegangi tangannya terus juga nggak belanja. Saya nggak tahu siapa buat ilustrasi itu, saya tidak tahu. Maka itu pakailah aturan Alkitab, katakan amin. Diatur luar biasa. Efesus 4, cepat karena waktunya ini. Efesus 4 ayat 25 ya, 26, 27 saya akan bahas. Jadi ini ayat-ayat yang akan menolong pernikahan kita dan bagikan pada keluarga yang lain. Suami jangan teler. Memang ada istri yang pintar, ngomongnya banyak, suami kayak Joko Dolok, dia jaga. Maaf jangan tersinggung ya, yang kata Joko Dolok ke Surabaya ada kampung terkenal. Nah, jadi kalau ada suami kayak patung, diam saja, hormati dia istri, hormati. Jangan paksa-paksa suruh ngomong terus. Memang dari sononya suruh begitu. Kenapa? Stroke. Ya, jadi saling menghormati sudah. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Paulus menolong saya begini. Kalau saya membaca Alkitab, ayat apa saja dan ada kata anggota tubuh atau sesama anggota, itu pasti bicara tentang suami istri. Dengarkan ibu bapak, anak-anak yang mau menikah, yang belum punya pacar maupun sudah punya pacar atau sering mau menikah, dengar. Ada banyak hal dalam hidup ini bisa menyakiti hati kita. Tapi satu yang paling sakit ketika istri mendustai suami atau suami mendustai istri. Betul? Sakit. 2. Nah, saya punya ilustrasi begini. Maka itu suami harus jujur. Coba buka dulu Kejadian 2:25. Harus jujur. Saya belajar begini, saudara. Dalam hidup ini, saya paling kagum pada saraf refleks. Tahu ya gerak refleks? Cepat nggak gerak refleks itu? Wah, cepatnya luar biasa. Kejadian 2:25. Nah, saya bayangkan begini. Kalau suatu hari sudah jalan kaki tanpa sepatu, tanpa sandal, tiba-tiba ujung jempol kaki kita menginjak api. Itu seperberapa detik langsung ditarik. Cepat sekali. Nah, bayangkan kalau orangnya tinggi atau orangnya pendek, gerak refleks kecepatannya sama. Saudara bayangkan dari ujung jempol kaki itu melewati berapa banyak anggota tubuh, ya, ruas jempol terakhir, telapak kaki, mata kaki, terus tumit, paha, lutut, betis, pinggul, pinggang, punggung, pundak, leher, sampai ke saraf pusat. Bayangkan, saudara. Begitu sampai perintah, ada api, ini diolah, turun lagi ke apa itu leher, ke pundak, punggung, pinggang, terus sampai kaki, tarik.
Bayangkan kalau ada bagian anggota tubuh yang berdusta. Ketika saraf itu sampai di paha, lalu paha bohong, enggak ada api, bohong juga. Lu ngerti ilustrasi ini? Kalau ada dusta dalam pernikahan kita, hancur rumah tangga. Berkatalah jujur. Nah, ini intermezzo aja. Kalau sarafnya saraf Jawa, waduh, itu celaka saya. Begitu nyentuh api, panas. Oh, panas. Terus jalan pelan-pelan sampai ke otak, mateng jempol itu. Jadi suami istri harus kerjasama yang baik. Bapak enggak amin? Siapa suatu hari pernah tersandung? Sakit nggak tersandung? Sakitnya luar biasa. Yang tersandung kepala atau tubuh? Kalau kepala kan sudah sampai kebentuk, lain lagi. Oke. Nah, waktu kaki tersandung berarti tubuh bukan sakit. Apakah kepala maki-maki, hei matamu di mana? Kenapa kamu jangan lihat? Begitu tidak. Dengar suami istri, sesalah-salahnya istri tetap tanggung jawab kepala. Kok nggak amin lagi? Ya. Maka tuh yang banyak istri punya utang kartu kredit itu salah suaminya. Pokoknya semuanya tanggung jawab kepala, saudara. Jadi untuk membereskan pernikahan kita, sudahlah lihatlah anggota tubuh kita sih, bagaimana kerjasamanya. Nanti rumah tangga pasti aman. Nah, ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa baik. Ayat ini mubazir. Ayo, siapa pernah protes kayak saya kepada Papa di surga? Saya bilang, Papa, untuk apa firman yang kau tulis? Siapa yang nggak tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Dulu belum ada pabrik tekstil. Lo betul nggak? Jujur, tahu nggak kalau mereka telanjang? Kenapa tahu? Karena nggak ada pabrik tekstil. Tapi ini rahasia pernikahan ibu bapak. Ada dua kata telanjang, dan ini nggak ada unsur seks sama sekali tidak. Satu, unsur kejujuran, keterbukaan. Suami istri nggak boleh punya rahasia. Awas, yang berak handphone dibawa, awas. BB juga awas. Kenapa waktu berak dibawa takut diintip pasangan? Oh, polisi, awas. Ayo, siapa punya nomor akun bank yang berbeda tapi nggak pernah tahu jumlahnya dan punya ATM nggak saling tahu PIN-nya, awas. Siapa infonya pakai PIN dan nggak saling tahu PIN-nya, awas. Siapa yang punya email address nggak saling tukar password. Saudara, kalau kita sudah menikah nggak boleh ada rahasia sama sekali. Orang Tionghoa dan orang Batak sama-sama kurang ajarnya. Serius saya berkata. Saya ulangi ya. Orang Tionghoa dan orang Batak sama-sama kurang ajar. Pelitnya. Apa uang. Betul. Awas. Yang sudah menikah sekian tahun, ternyata harta masih pisah dan nggak saling tahu jumlahnya. Orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Dan kalau saudara menikah pisah harta sampai hari ini, di mata Tuhan pun saudara sudah cerai. Dan kalau saudara masih hubungan seks, itu perzinahan. Loh, kenapa setajam itu? Dengan Yesus pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Coba jawab. Di mana ada duitmu, ada hartamu, di situ ada hatimu. Kalau hartanya pisah, hati pisah atau tidak? Lo jawab. Hati pisah tapi masih ngesek bersama, itu pelacuran. Dalam nama Yesus, siapa yang masih sembunyi-sembunyi soal uang, pada saat punya cucu berzina berapa puluh tahun itu,
ada rahasia yang tersembunyi yang tidak telanjang suami istri. Ada setan di sini. Saya belajar dengan Walter Troppis, dia sudah meninggal. Bukunya masih ada, salah satu judulnya I Married You, saya lupa apa bahasa Indonesianya. Cari buku itu, buku klasik pernikahan. Saya baca buku itu tahun 74, jauh sebelum saya menikah. Walter Troppis bersama istrinya, Jodohku, terima kasih Pak. Jodohku, terbitan BPK Gunung Mulia. Cari, itu buku luar biasa. Walter Troppis berkata begini, pernikahan itu seperti dua lembar kertas yang diberi lem rata permukaannya, rata. Begitu ditempelkan, kering. Suatu hari ada orang ingin memisahkan dua lembar kertas itu, pasti nggak bisa utuh lagi. Betul? Itulah perceraian. Robek anak-anak. Semua perceraian itu merobek hidup anak-anak. Adik-adik, janjinya besok engkau menikah tidak ada perkata cerai. Janji, supaya jangan membuat menderita anak-anak. Lalu saya di situ belajar, saya tambah lagi. Itu bukan dari Troppis yang kalimat ini. Rasul Paulus menulis, di mana penguasa udara itu siapa? Iblis. Jadi di mana ada udara pasti ada iblis. Jadi begini, kalau dua lembar kertas itu ketika mau ditempelkan, ternyata ada sedikit saja selaput ari salak. Tahu salak? Dalamnya tipis bukan? Tipis, transparan lagi. Nah, kalau ada tempelan setipis itu, lalu dua kertas yang ditempelkan, menyatunya 100% atau tidak? Nah, begitulah pernikahan yang ada rahasia itu. Enggak 100% nempel. Nah, kalau dua lembar kertas, sekarang kita pakai hukum fisika. Kalau dua lembar kertas ditempelkan, lalu ada penghalang. Di dalam penghalang itu ada rongga, betul? Ini fisika. Setiap ada rongga, itu pasti terisi apa? Udara. Nah, hubungkan dengan Efesus 6. Di mana ada udara, di situ ada iblis. Nanti kita akan sambung terakhirnya di Efesus 4. Kalau kita nggak jujur suami istri, banyak kita rahasiakan. Ada banyak setan di keluarga kita. Arti kedua telanjang adalah komunikasi. Ingat, sejak zaman dulu sampai sekarang sama. Teori militer. Sebuah negara atau kerajaan akan menyerang negara kerajaan lain, maka mereka yang pertama kali menguasai daerah apa? Komunikasi. Lapangan terbang, pusat telepon, televisi, radio, taklukkan dulu. Kalau wilayah musuh saya taklukkan, komunikasinya, nggak usah perang, nggak usah keluar senjata banyak. Nah, ternyata iblis pakai cara itu terhadap pernikahan kita sampai hari ini. Diputus komunikasi kita, diberi isolasi, nggak ada telanjang lagi. Ngerti ilustrasi ini saudara? Maka itu suami istri hanya satu hal yang boleh diizinkan, tidak komunikasi dengan ngomong. Waktu saya didik dan sariawan penuh di mulut. Tapi zaman sekarang sudah ada SMS lah. Amin. Komunikasi harus. Saya melihat di sini ada 3 pasangan yang menurut saya paling tua. Nah, saya nggak tahu berapa tahun nanti saya kata. Awas yang sudah menikah lah Pak. Jangan berkata kita kayak teman. Awas, kayak teman lagi. Nggak bisa. Apalagi menikah dengan beda suku. Hati-hati. Saudara, manusia itu punya sifat yang unik. Kalau saudara orang Jawa lahir Surabaya atau orang Indonesia, bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Walaupun saudara pintar bahasa Inggris, coba ngamuk pakai bahasa Inggris, mantep nggak? Lo cepet saya tanyain. Nggak enak. Kita ini kalau meluapkan emosi paling enak pakai bahasa ibu. Nah, di antara semua suku di Indonesia, orang Surabaya itu paling jahat mulutnya. Kalau miso itu udah orang Surabaya, betul nggak? Heran saya. Suku-suku nggak ada kayak Surabaya. Hati-hati. Kalau saudara menikah dengan orang Sunda, orang Ambon, orang apa, kalau marah jangan pakai bahasa Surabaya. Dia bisa tersinggung. Kamu ngomong apa tadi? Nah, komunikasi nggak boleh putus suami istri.
Tahun 92 bulan Januari saya baru ketemu sebuah buku biologi yang menolong saya mencari sebuah rahasia. Kenapa kucing dan anjing berkelahi terus dari dulu? Ternyata mereka nggak punya penterjemah. Itu masalahnya. Maka itu mereka ribut terus. Serius. Karena begini, anjing dan kucing bahasanya pada ekor. Anjing itu kalau lagi seneng girang, oh ekornya goyang. Tapi beda dengan kucing. Kalau dia lagi marah, ekornya goyang. Ketika pagi-pagi belum sarapan, anjing lihat kucing dari jauh, ekor goyang-goyang. Anjing senang, dapat teman baik. Tapi kucing terimanya beda, lihat ekor anjing goyang-goyang. Siapa pagi-pagi nantang itu? Ini masalah, karena mereka nggak bisa komunikasi. Maka itu suami istri harus telanjang dalam komunikasi. Katakan amin. Terbuka. Ingat kemarin saya ngajar, kemarin di Ibrani 13 ayat 4, tempat tidur kita itu meja konferensi. Biarlah kita punya kebiasaan berdua lama di tempat tidur. Bukan cuma masalah seks, tapi masalah komunikasi. Maka itu ukuran rumah tangga kita. Seberapa nikmat kita saling diskusi di tempat tidur tanpa bentak, tanpa marah. Katakan amin. Itu nilai rumah tangga kita. Tempat tidur itu kudus karena Yesus hadir. Kembali ke Efesus 4 cepat ayat 26 sekarang. Ayat 20. Efesus 4 26 ya. Saya akan akhiri dengan sampai ayat 27. Lihat ini. Efesus 4 ayat 26 sekarang. Apabila kemarin sudah bahas ya, apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jadi luar biasa Bapak. Luapkan kemarahan. Saudara, begini artinya 26. Tidak mungkin pernikahan kita gak ada masalah. Katakan amin. Tapi cuma satu yang Tuhan izinkan. Kalau kita marah, artinya kita melihat kelemahan pasangan kita. Cuma satu. Bukan diteruskan sampai berhari-hari, tidak. Tapi dengan kata begini. Oh Tuhan, terima kasih. Aku kenal sekarang siapa istriku ini. Betul tidak? Maka itu yang pacaran ya anak-anak muda, kalau engkau pacaran, salah satu pertanyaan klasik kalau saya konseling pernikahan adalah gini. Berapa kali seminggu bertengkar? Oh tidak ada, nggak jadi nikah. Loh serius? Kalau selama pacaran jarang bertengkar, nggak jadi nikah, itu bohong. Justru waktu pacaran, luapkan ketidaksukaanmu kepada calonmu itu, tapi bukan untuk diperpanjang. Supaya yang satu belajar, oh aku tahu dia nggak suka begini. Bukan berarti putus, enggak. Itu boleh. Maka itu banyak orang-orang yang selama pacarannya aman, rumah tangganya berantakan. Parah pakai topeng karena nggak jujur selama pacaran. Istilah saya, selama pacaran habiskan pelormu. Dua habis. Begitu menikah pakai pistol air cepret. Itu enak sekali. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, berapa kali seminggu bertengkar kamu dua? Nah, lalu ditanya, hal apa yang paling banyak menyebabkan pertengkaran? Waktu, lelet, misalnya sering terlambat, atau cara pakaian, atau penggunaan uang, atau macam-macam. Nah, kalau kita bisa ketemu apa yang paling sering jadi bahan pernikahan mereka dua, di situ daerah paling bahaya untuk diatasi. Gampang bukan? Nah, setelah menikah, apa masih izinkan kita boleh marah, tapi tanpa dosa. Kalau sore kita beres. Jadi kalau mau marah pagi saja, jangan sore. Sampai malam berdamai. Besok lanjut, tidak apa-apa. Ayat ini luar biasa. Apa yang terjadi kalau saudara tidak melakukan firman ini? Ayat 27. Ngeri sekali. Dan ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ini kesempatan. Nah, ayat ini jangan diambil seayat diputus, tidak boleh. Itu semuanya nyambung tentang pernikahan. Rumah tangga ternyata banyak yang pelihara setan di rumah. Dan ini ayatnya. Lo betul tidak? Kapan suami istri ngingoni setan? Ngingoni kok setan? Kapan kita pelihara setan?
waktu kita tidak berdamai setelah matahari terbenam. Ayatnya nggak ada, tapi saya percaya setan itu kalau beranak cucu lebih cepat daripada nyamuk. Katakan amin, Tuhan percaya. Jadi kalau satu malam ini, misalnya hari ini boleh marah karena masih ada matahari, sore berdamai. Kalau nanti sore kita nggak berdamai, kita tidur, berarti malam nanti kita ngundang siapa nginap? Iblis nginap. Besok kita bangun, setan itu sudah beranak cucu. Itu yang saya temukan lebih cepat dari nyamuk. Bayangkan kalau 3 minggu nggak ada omongan apa-apa karena masih jengkel dong. Wih, rumah orang itu sudah penuh dengan setan. Semua lubang sampai lubang hidungnya orang itu setan semua juga. Pokoknya setan di mana-mana. Ini ayatnya. Kalau ada setan di rumah tangga, kalian memelihara papa mama, anak-anak nggak betah tinggal di rumah, mereka akan keluar rumah. Dan ini kerusakan yang terjadi. Jadi inilah ayat-ayat yang gampang untuk kita pakai dalam hidup pernikahan kita. Setuju? Ayat terakhir 1 Korintus 13 ayat 7. Pak Saminton jawab berapa kali mengucapkan. Saya menemukan ayat ini begini. Saya bersyukur tapi bisa belum ketemu. Tolong saya itu sedang mencari sudah lebih dari 30 tahun ini. Siapa orang pertama di Indonesia yang mengatakan keluarga itu rumah tangga? Itu saya cari sudah, nggak ketemu sampai hari ini. Karena kalau saya otak-atik rumah tangga, tangga dan rumah nggak ada hubungan dengan keluarga, bukan? Tapi saya setuju, keluarga itu rumah dan tangga, bukan ulah dan tangga, beda. Rumah dan tangga, saya nggak ngerti kenapa. Benar, bicara rumah itu pernikahan kita, membentuk rumah tangga itu pernikahan kita. Sekecil-kecilnya rumah, semurah-murahnya rumah perlu tiang tidak? Oke, minimal berapa tiang? Dalam 3 awas 4. Oke. Nah saudara, rumah yang bermasalah, ini rumah benar, maka akan diperiksa tiangnya dulu, betul? Setelah fondasi, maka tiang. Ternyata sama. Tolonglah pernikahan teman-teman kita. Inilah 4 tiang rumah tangga yang ditulis oleh surga. Tiang pertama, menutupi segala sesuatu. Ini luar biasa, itu kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi segala sesuatu? Mudah. Tahu mudah? Mungkin. Saya mau tanya kepada saudara, sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau suka diungkit-ungkit suka atau tidak? Lo coba jawab, suka atau tidak? Nah, tidak. Maaf ya, maaf, jangan tersinggung, jangan saya dikeroyok. Dalam fakta pernikahan antara suami dan istri, siapa yang paling suka ngungkit? Iya memang, kenapa takut? Ayo, ada takut istri, ada takut istri. Ibu bapak, yang pertama kita harus jaga, tutupi segala sesuatu. Maka itu kalau sudah menikah, tidak boleh berkata dulu, ingat dulu ya, awas. Tidak boleh berkata dulu. Yang lalu biar lalu, sudah sampah semua. Sejahat apa, sekejam apa, sepahit apa, semanis apa, kalau dulu sudah dulu, nggak bisa. Tutupi rumah tangga. Yang kedua, nah dari 4 yang ini buat saya yang kedua ini sokok guru. Percaya segala sesuatu. Banyak pendeta menerjemahkan ini masalah iman kepada bukan. Dengar, satu hal yang paling kecil yang tidak boleh masuk di rumah tangga kita adalah curiga. Katakan curiga. Itu tidak boleh. Setuju? Oke. Saya tanya lagi yang kedua. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau lama-lama dicurigai dia ngerasa atau tidak? Nah itu dia. Kalau yang kedua ini goyang karena suami istri mulai curiga, awas SMS iseng. Berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara SMS iseng. Ibu, saya lihat suami ibu di hotel ini, di kota ini. Wih, kok pas hari itu suaminya ke kota itu. Dan saya lihat ibu jalan perempuan lain. Goblokmu kalau percaya SMS itu. Betul?
Kalau saudara percaya SMS, kawinlah dengan orang yang SMS itu. Pernikahan harus saling percaya, katakan amin. Ini modal utama. Ayo, siapa yang terus nelpon SMS suaminya baru pergi 1 jam, diteleponin terus, sampai mana kamu? Terus udah di mana? Sama-sama. Udahlah, capek. Harus percaya segala sesuatu, katakan amin. Seandainya pasangan kita salah, laporkan ke Tuhan. Amin. Jangan jadi detektif swasta. Katakan amin lagi. Saling percaya. Yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Yang saya suka firman ini, semua pakai segala sesuatu. Suami istri akan hancur kalau kita saling nuntut. Aku beri waktu kamu 3 hari. Ini apa ini? Apa maksudnya? Harapkan suamimu berubah, harapkan istrimu berubah. Aku mengharap, bukan menuntut. Indah bukan, saudara? Yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Kenapa di negara barat orang males kawin dan gak mau kawin? Dan senangnya pelihara anjing? Karena anjing gak pernah buat stres. Bojo itu sering buat stres. Suami istri sering buat stres. Maka itu ayat ini kita pakai. Jadi kita datang ke sini gak cuma untuk kita, amin. Semua firman kita dengar dari kemarin, pelajari lagi, renungkan, bagikan pada teman-teman kita yang lain. Kalau mereka mau bercerai, ajak duduk, mikir dulu baik-baik. Saya punya resep-resepnya. Jadi apa yang Yesus katakan kita harus lakukan, nanti rumah tangga kita luar biasa. Surga akan turun ke bumi. Keluarga bahagia, pengadilan tutup, neraka sepi. Amin. Ayo kita jadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Amin. Supaya keluarga lain pun dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.